maka jangan sujud seperti duduknya unta. Faliyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Dahulukan lututnya sebelum telapak tangannya. Hadis pertama. Kalau unta punya beban untuk menahan, dia tahan dengan lutut dulu, baru telapak tangannya. Makanya menyelisihi, dahulukan telapak tangan, baru kemudian lututnya. Maksudnya apa? Anda cari di Quran panggilan untuk non-muslim yang sifatnya merendahkan. Anda nggak akan temukan. Nggak akan temukan. Memanggil langsung ya. Kalimatnya dengan panggilan-panggilan terhormat. Qul ya ayyuhal kafirun innal ladzina kafaru. Ini selalu seperti itu, terhalang. Pernah nggak diturunkan status jadi hewan? Sapi-sapi yang tersesat misalnya. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Jadi selalu dalam konteks kemanusiaan itu menjaga. Jelas ya? Itulah makiyah. Wah, ini baru satu huruf ya. Jadi satu, manfaat belajar surah Makkiyah, satu bisa menguatkan iman untuk kita umat Islam, menguatkan iman sekaligus meningkatkan ibadah. Karena itu nanti dalam praktek salat-salat Makkiyah, itu nanti keberhasilannya diukur dengan penguatan iman dan rajin ibadah. Awas hati-hati, kalau sudah belajar nanti, awas ya, belajar surah-surah Makkiyah tapi tidak membuat kita lebih meningkat ibadahnya, berarti ada yang salah dengan cara saya mengajar. Harus lebih yakin, mantap ibadahnya, lebih ikhlas, lebih meningkat ibadah. Itu manfaatnya. Ya, agak cepat sedikit, ini bagian terakhirnya. Wa itsbatul risalah, dan menetapkan ya risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa itsbatul ba'tsi wal jaza. Ini lihat ya, ini cakupannya nih. Nanti saya akan tanya an-naba kira-kira ada di mana di antara ini. Ya. Di surah-surah Makkiyah berbicara satu tentang penguatan iman, hubungan dengan non-muslim, peningkatan dasar-dasar ibadah. Yang ketiga, penguatan risalah Nabi melalui mukjizat. Yang selanjutnya, isbatul ba'tsi wal jaza, bicara tentang hari kiamat dan kebangkitan. Hari kiamat dan kebangkitan. Wan nar wa 'adzabuha wal jannatu wa na'imiha wa mujadatul musyrikin bil barahin al aqliyah wal ayatil kauniyah. Ya. Yang keenam selanjutnya berbicara tentang surga dan neraka. Jadi setelah kebangkitan hari kiamat, surga dan neraka. Selanjutnya ini yang indah nih. Ya. Dialog dengan non-muslim. Dialog dengan non-muslim dengan logika yang terang dan jelas. Jadi kalau kita ngaji ayat Makkiyah dengan baik, itu logikanya itu bagus dan bisa mudah memilih untuk berdialog. Tuhan kita siapa? Kenapa memilih Allah sebagai Tuhan? Mau jawab apa? Huh? Kenapa nggak pilih yang lain? Harus bisa jawab. Nah, itu yang memberikan jawaban itu surah Makkiyah. Makanya ketika turun surah Muhammad SAW, surah 47 ayat 19-nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya jadi zikir kan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu, mesti tahu, supaya kuat keyakinan kita untuk menetapkan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Supaya mantap tuh mesti punya ilmu. Kalau nggak mantap nanti kasih sarung, geser la ilaha illallah. Kasih sembako, geser. Yang meletus gunung, tapi imannya ikut meletus juga. Hanya karena sembako, ya kan? Dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, itu poinnya. Ya, itu poinnya. Kemudian yang terakhir tentang ayat-ayat semesta. Untuk riset. Ya, jadi makanya kalau ada hafal ayat-ayat Makkiyah, nanti insya Allah kita bikin kurikulum ya. Anda profesinya apa? Nanti kalau terkait riset banyak ayat Makkiyah. Dan risetnya bukan hanya di alam, sampai ke pekerjaan, Pak. Bapak kenal Mu'adz bin Jabal? Ya. Mu'adz bin Jabal kan salah satu sahabat Nabi ya. Itu Nabi waktu mengutus ke Yaman kan viral. Dia diutus ke Yaman kan. Itu diminta untuk riset, mitigasi. Ada siapa saja di Yaman, bagaimana karakter penduduknya. Nah, itu Nabi pesankan kalau ketemu dengan ahli kitab, begini cara komunikasinya, begini dialognya. Ini yang kamu ajarkan pertama kali. Anda tahu apa yang terjadi? Hasil risetnya Mu'adz bin Jabal ketika pulang sepeninggal Nabi itu digunakan di periode Umar bin Khattab ketika beliau ditunjuk menjadi gubernur di Yaman. Itu bisa mengentaskan kemiskinan hanya dalam waktu 3 tahun. Gak ada yang miskin lagi se-Yaman. Sekarang Yaman itu negara, dulu provinsi. Se-Yaman gak ada yang miskin lagi. Tahun pertama itu 1/3 dari zakat dikembalikan ke pusat, ke Madinah. Umar marah. Kenapa dikembalikan? Emang gak ada lagi yang miskin di Yaman? Ya, apa jawabannya? Dah, ini sudah ada cukup baik 1/3-nya, tinggal 1/3 yang di atasnya. Dikembalikan ke pusat. Makanya teori zakat mal itu bukan ke pusat dulu, selesaikan dulu di lokal. Kalau lokal sudah selesai, lebihnya baru di-store ke pusat.
itu akan lebih merata. Yang keduanya 2/3 disetorkan ke pusat. Lebih marah lagi. Kok nambah dari yang kemarin katanya kan? Apa nggak ada yang miskin lagi? Sudah berkurang lagi. Tahun ketiganya 100% disetorkan ke pusat. Karena nggak ditemukan lagi yang berhak menerima zakat dia. Cuman 3 tahun selesai kemiskinan. Sejahtera semua. Itu riset. Dan ayatnya ada di Makkiyah. Makanya nanti kalau kita tunjukkan ayat-ayat itu, riset Pak. Misal. Dia al-Ghasyiyah itu, ya hal ataka haditsul Ghasyiyah. Nah, ada di antara ayat yang berbunyi begini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa? Itu kan kalau diterjemahkan begini, apa Anda nggak pernah riset bagaimana unta diciptakan? Sehingga dengan itu Anda mengerti hanya Allah yang bisa membuat begitu. Itu saya untuk membuktikan itu sampai ke kebun binatang. Tapi di Libya, di Tripoli, bukan di sini. Saya ajak murid-murid saya yang kita ngaji tafsir, kita berangkat ke sana. Dan tugasnya sederhana, keluarkan semua hewan dalam Al-Quran. Ya, ada yang mengeluarkan monyet, ada yang sapi, ada yang unta. Ya, ini kita bagi-bagi, ada kelompoknya kelompok monyet, kelompok unta, kelompoknya sapi. Paling gak enak pas dipanggil itu yang kelompok monyet. Unta datang, sapi, gajah, kan ada gajah di Quran juga. Itu menarik Pak Ibu, itu riset. Nanti saya cerita dua lah, unta dan monyet. Nah, kita unta dulu. Tugasnya sederhana, lihat unta, konsultasi ke pawangnya. Di Quran ada begini, apa yang bisa kita ketahui? Ternyata Masya Allah, unta itu punya 3 keistimewaan yang ditemukan di dalamnya di unta itu, dan nyaris tidak ditemukan di hewan lainnya. Satu, dia punya selaput di matanya, yang bisa dia keluarkan kapan saja untuk melindungi matanya dari terjangan badai pasir. Jadi kalau orang-orang Arab ingin melakukan perjalanan dan ada badai, dia tetap ingin masih melewati itu, melakukan perjalanan, maka dia naik ke unta. Unta bisa bertahan, dia tutup sendiri tuh. Ini otomatis jalan. Itu unta. Makanya orang Arab menyebutnya safinatus sahra, kendaraan padang pasir. Anda punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, sampai di padang pasir, badai, berhenti. Ya, tapi unta jalan. Dilihatin aja jalan. Unta. 2, dia punya tembolok tuh. Ya, yang di dalamnya dia bisa tampung air itu, bisa olah sebetulnya. Sehingga dengan itu dia bisa tidak minum kurang lebih sampai sebulan sampai 3 bulan. Itu unta. Yang ketiga, dia sangat sensitif memberikan kasih sayang sesuai dengan perilaku. Makanya pada anaknya itu Masya Allah bu unta itu. Jadi kalau ibu perhatikan ya, misal musim panas nih, musim panas. Kena panas kan? Ada anaknya yang harus disusui Pak. Itu untanya sampai harus mengeram dulu di air. Datang ke air dulu, dia rami dulu sampai terasa hangat, nggak terlalu panas. Baru setelah merasakan nyaman, hangat, nggak panas, baru susunya diberikan pada anak. Unta. Dan dia akan membalas sesuai perlakuan. Di Libya itu pernah kejadian, guru saya pernah cerita. Ada yang ke unta itu kasar, selalu dicambuk, makanan dijauhkan dan sebagainya, cuma sedikit yang dikasih, tuntutan banyak. Itu di hari tertentu malamnya, dia pelajari unta itu di mana si tuannya tidur. Malamnya didobrak kandangnya, diinjak-injak sampai meninggal. Unta. Ya, dan di situ ibil. Sedangkan nama unta ada banyak. Ada ibil, ada jamal. Hatta yalijal jamal fi sambil khiyal. Kenapa di sana jamal? Kenapa untanya Nabi Saleh naqah? Naqatallahi wasad. Ya, fakadzabuhu fa'aqaru. Kenapa naqah di sana? Kenapa di sini jamal? Kenapa di sini ibil? Itu ada maknanya. Unta ada berapa kakinya? Tuh, yang belum tahu 4. Kalau sudah riset 2. Ternyata unta itu punya 2 kaki, 2 tangan. Hah? Ini penting, nanti terapannya ke hadis. Ya, Bapak Ibu pernah kan hadis-hadis ini. Kalau sujudlah kamu, jangan seperti duduknya unta. Ya kan? Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Hadisnya 1. Yang keduanya, ada yang dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Sama-sama unta. Itu memahaminya bagaimana? Itu kalau nggak paham bisa bermasalah. Dan masalahnya bisa serius karena saya kurang lebih 4-5 tahun lalu itu menangani kasus suami istri yang tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Ini serius Pak Ibu, serius. Suami pulang kerja malam, mungkin kena macet, isyanya di rumah. Begitu sholat isya, istri kadarlah melihat. Begitu turun suami mau sujud pakai lutut dulu. Lututnya turun baru telapak tangan. Istri melihat, merasa itu menjadi amunisi akhirnya.
Begitu salam, ini persoalannya tanpa mukaddimah. Papa sholatnya salah. Ini persoalan, Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alal, laki-laki itu diberikan bakat memimpin pada keluarganya. Apa ciri khas pemimpin? Betul, tidak mau dipimpin. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin, hanya menerima usulan, bukan menerima saran. Ya, perempuan juga nanti punya keunggulan lagi. Ada kok keunikannya. Ya, kalau beda pendapat misalnya kan, perempuan itu punya ciri khas. Salah Pak kalau memandang istri atau perempuan ingin selalu menang. Tidak. Perempuan itu nggak pernah punya karakter ingin menang. Tidak. Tapi berharap suami mengakui kalau dia salah. Ya. Dalam kan. Ya. Nah ini debat itu akhirnya. Papa salah sholatnya. Mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Ini si istri belajar di Ustadz A harus pakai telapak tangan dulu. Suami di Ustadz B pakai lutut dulu. Besoknya ketemu saya. Datang itu masih belum cerah wajahnya. Begitu kakak saya senyum. Kok senyum? Bu, Pak, masalah bapak dengan ibu itu ada di kitab yang sama. Sunan Abu Dawud. Yang bapak nomor 838, ibu 840. Cuman beda 2 nomor. Yang satu kanan bawah, satu kiri atas. Yang satu riwayat Wa'il bin Hujur, yang satu Abu Hurairah. Oh, nggak pakai oh, saya bilang baca dulu, lihat. Jadi saya terangkan yang pakai hadis Wa'il bin Hujur itu kalimatnya kurang lebih berbunyi begini: idza sajadta, kalau Anda sujud, atau kama qala Rasulullah SAW, fala tasjud kama yabqul ibil. Maka jangan sujud seperti duduknya unta. Falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Dahulukan lututnya sebelum telapak tangannya. Hadis pertama. Yang kedua yang Abu Hurairah, idza sajadta fala tasjud kama yabqul ba'ir. Ini ibil, sana ba'ir. Falyaba yadaika qabla rukbataika. Maka dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kalau ngaji terjemahan seakan-akan bertentangan. Tapi kalau di ngaji spesifik kita menggali tentang unta. Plus juga teman-teman sekalian terkait tentang siapa Wa'il bin Hujur, siapa Abu Hurairah akan ditemukan maknanya. Di sini ibil itu unta umum yang gak ada masalah. Ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban. Sedangkan unta depannya itu bagian tangan, belakangnya kaki. Kalau unta nggak ada beban, dia yang turun apa? Telapak tangannya dulu, lututnya baru belakangan. Makanya kita menyelisih unta. Dahulukan lututnya sebelum tangannya. Kalau unta punya beban untuk menahan, dia tahan dengan lutut dulu, baru telapak tangannya. Makanya menyelisihi, dahulukan telapak tangan, baru kemudian lututnya. Maksudnya apa? Wa'il masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Hurairah. Wa'il itu di awal-awal masa Islam udah masuk Islam. Belajar, Nabi masih seger. Ikut perang Badar dan sebagainya. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Usia 60 tahun. Di masa-masa itu kondisi Nabi sudah agak sepuh. Bahkan beliau menggunakan tongkat. Biasanya kalau sepuh masalah klasiknya di apa? Lutut. Di lutut. Makanya yang terlihat oleh Abu Hurairah, Nabi itu ketika sujud mendahulukan telapak tangan karena lutut bermasalah. Hadis Wa'il, Nabi lututnya masih nggak ada masalah. Jadi ketika beliau kemudian sujud dahulukan lutut. Hadis Wa'il itu periode pertama saat suasana itu nyaman. Hadis Abu Hurairah ketika lutut bermasalah. Sebetulnya kedua-duanya itu nggak ada persoalan. Intinya begini, kalau lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Kalau telapak tangan bermasalah, gunakan lutut. Karena untuk sujud cuma satu di antara dua ini yang dipakai. Kalau nggak pakai lutut, gunakan telapak tangan. Yang salah yang pakai kepala duluan. Itu belum apa-apa, udah rame gitu. Paham ya? Jadi kalau kita belajar unta jadi jelas detail. Belajar riwayat jadi mengerti paham. Jadi nggak ada sekat kemudian untuk saling berdebat. Aja senyum-senyum keduanya. Cie-cie, pulang tuh. Gak ada masalah aja, pulang aja begitu. Ya. Tapi jangan jadikan juga ini sebagai hadis candaan. Anda tinggal milih aja. Jangan Anda katakan begitu Anda melihat misalnya orang turun dengan telapak tangan padahal dia masih muda. Tua. Ini hadis bisa dipakai siapapun. Kalau ada orang misalnya olahraga, cedera lutut, maka nggak ada masalah turun dengan telapak tangan. Itu maksudnya. Itu kalau paham begitu tuh indah. Nah itu baru satu ayat surah Makkiyah. Afala yanzuruna ilal. Jadi kita itu umat riset, kita itu umat pintar. Pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Bikin status. Allah itu sudah menganugerahkan kita kepintaran, jadi jangan memilih bodoh. Ya, itu banyak kok. Kita tuh luar biasa, apalagi Indonesia. Indonesia itu luar biasa. Semua dianugerahi, alamnya luar biasa. Pintarnya dahsyat. Lidahnya, selain tak bertulang, sangat luar biasa.
Kemana-mana tuh luar biasa. Dipakai ke makanan, muncul ragam makanan apa aja. Ya, sana dibuang, sini jadi. Nasi, nggak kemakan sampai besok, digoreng jadi nasi goreng. Nasi goreng nggak kemakan, dijemur. Jadi rengginang. Rengginang bosan, jadi gipang, diisi. Indonesia apa aja jadi. Pak di Libya, Pak, dulu. Masuk di Mesir, kepala kambing, kepala ikan, gratis. Lidah orang Indonesia luar biasa. Dimasak jadi makanan enak. Besok 5 dinar. Itu lidah. Dibawa ke bahasa orang kita. Bicara apa saja sepanjang dia belajar tekun. Itu seperti penuturnya. Hey, where have you been? Hey, John. Itu kalau nggak kelihatan orangnya. Enggak, oh ini Inggris apa Amerika ya? Ya. Arab, kita hayat Muhammad. Alhamdulillah khair. Orang, ini Mesir apa Saudi nih? Jadi kalau di radio kita dengar, ternyata soreang. Ini kan duga-duga Chicago ternyata Chicago kan. Coba lihat. Ini contoh ya, contoh bukan menepikan, contoh aja contoh. India bahasa Inggris. Sepasih-pasihnya tetap Delhi ini. Ya kan? Ya. IPB itu mau menguasai bahasa apapun IPB tetap orang kan tahu. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Ya, itu kita teman ekspatriat di luar. Kalau ada masjid siapa? IPB itu. Yuk ke masjid IPB. Maksudnya banyak orang India, Pakistan terutama dan Bangladesh bangun masjid. Itu yang kita tiru. Masjid IPB bukan yang di Bogor kalau di Timur Tengah itu atau di luar. Maksudnya masjid yang didirikan oleh India atau Pakistan atau Bangladesh. Orang Cina boleh teknologi sekarang maju, tapi ketika bicara bahasa ketahuan. Ya, oh Beijing nih, ya kan? Oh ini Cina nih. Bahasa apa saja mau Arab, mau Inggris. Kita orang Indonesia akan luar biasa. Ini jangan ditanya pintaran. Saya sudah mendapatkan keluhan langsung dari orang Afrika. Syahadi. Wallahi Indonesia gharib. Ini orang Indonesia itu aneh. Kenapa? Kenapa kamu? Itu kemarin saya ujian. Teman saya orang Indonesia pinjam buku saya. Besok mau ujian. Saya dapat 7,5, dia dapat 8. Saya belajar 3 bulan. Dia cuma semalam belajar, nilainya lebih tinggi dari saya. Saya di hati bilang, dia belum tahu sistem SKS gitu kan. Sekarang kan terjadi percepatannya sistem kebut. Bukan cuma semalam, 1 jam kadang-kadang jadi Pak. Indonesia itu luar biasa. Makanya bisa dipakai kemana aja tuh. Dan kita itu kekuatan mentalnya luar biasa. Teori sabar itu paling banyak dipraktikkan di kita. Jepang itu Pak, kalau banjir itu bisa bunuh diri, gelisah sibuk. Di kita banjir pakai berenang. Ini konaahnya tuh luar biasa gitu. Kurang apa lagi coba? Makanya semua bakat tuh ada tuh. Ya, semua bakat ada tuh. Ya, main bola dipakai bakat silat di situ, gitu kan? Bakat renang, gayanya macam-macam. Ya sudah. Alhamdulillah. Jadi syukuri itulah, syukuri itu. Ini belajar lagi dipakai riset. Insya Allah. Coba yang top-top perusahaan top-top itu rata-rata kalau saya perhatikan orang Indonesia. Top manajemennya orang-orang kita itu. Ya, Petronas itu pertama dibuat itu dari 10, 6-nya orang Indonesia. Ya, saya sempat mengajar teman-teman Akapus Oil, Slumbersea, Ali Burton, orang-orang minyak itu. Itu top-topnya orang-orang kita itu. Orang-orang kita luar biasa itu. Riset energi sekarang yang dipakai oleh Denmark, ya Belanda. Itu sekarang lagi menyiapkan energi alternatif, jadi lewat listrik, mobilnya dicas ke situ sampai ke rumahnya. Ini yang bikin profesornya orang kita juga masih muda, ketua I4. Ya. Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Profesor Abdul Aziz yang ada di Tokyo. Mungkin melihat tayangan ini gitu ya. Di Jepang. Itu orang kita. Yang sudah pernah melihat semua partikel di Singapura sekarang. Itu orang kita juga masih muda. Ilmuwan kita tuh luar biasa. Ini syukuri, manfaatkan. Bagi umat Islam, itu umat riset. Hadirnya kimia, itu kan dari risetnya Jabir bin Hayyan. Ya kan? Baca surah 57 Al-Hadid, masuk ayat 25 ke 26, wa anzal al-hadid. Penasaran, bawa besi ke rumahnya di lab sederhananya. Diulik, dilihat, dikeluarkan sampai keluar atom besi. Ya, yang Fe itu E besar, F besar, E kecil, ferum. Ya kan? Sampai sekarang kan nomor atomnya 26 kan? Nomor atomnya. Kan setiap atom itu harus ada isotop kan? Untuk menahan ya keseimbangan atomnya itu. Isotop yang paling stabil kan 57. Ya kan? Ada 55 isotopnya, kemudian 57 kan? Yang paling stabil itu 57, belajar kimia kan? Ikatan kimia, bukan cuma ikatan cinta, ikatan kimia. Ikatan kimia. Pelajari itu banyak dipraktekkan, bagus. Itu isotopnya 57, nomor atomnya 26. Surah 57, ayat 25 sampai 26. Itu semua banyak riset. Ibnu Firnas, riset surat Al-Mulk.
sampai bikin prototipe sayap burung untuk terbang, dikembangkan oleh Wright bersaudara. Yang atom dikembangkan oleh John Dalton. Ya, Ibnu Khaldun, riset di sosiologi dikembangkan nanti oleh Auguste Comte. Saya hafal itu. Itu semua luar biasa. Dulu kita masih begitu. Kita merindukan para ulama masyayikh kita bahas kajian-kajian, diskusi yang lain pada ngeliat, gitu kan? Terus yang ulama kita, cendekiawan kita riset-riset macam-macam. Itu Quran tuh banyak diriset. Harus sekarang. Makanya saya cerewet dari sekarang. Ayo Quran. Kembali ke Quran. Baca lagi, ya, pahami lagi, dalami lagi, hasilnya kita praktekkan dalam kehidupan. Nah, ini yang didapatkan seperti tadi. Nah, nanti saat kita baca surah-surah Makkiyah itu ada suasana riset, ada pembahasan tentang toleransi, ada pembahasan tentang kiamat, ada tentang kebangkitan, surga dan neraka, komplit semua, tauhid dan ibadah. Tinggal saat kita masuk ke suratnya, surat apa yang kita kaji, pasti nggak akan jauh dari pembahasan tadi. Hanya implementasinya bagaimana. Cara kita mengaji nanti akan berbeda. Begitu kita masuk kepada suratnya, yang pertama saya tanyakan surat apa. Kemudian Makkiyah atau Madaniyah, berapa jumlahnya. Ya kan? Nanti baru kita masuk kepada ayatnya. Setiap ayat kita akan bahas turun di mana ayatnya. Siang atau malam, suasana apa. Jelas? Like and subscribe.